Belum lama gue baru dapat satu pertanyaan bagus. Udah telat belum sih buat mulai jualan di TikTok Shop? Nah, gue yakin nih banyak seller kalau lu belum mulai mungkin bertanya-tanya seperti itu. Karena gimana ya, kita tuh sebagai manusia sering banget kayak ketika ada sesuatu yang baru, sesuatu yang muncul, kita kadang suka skeptis lah. Maju nggak ya? Mundur nggak ya? Atau nanti aja? Tunggu dulu deh, lihat kalau gini gimana? Kalau gitu gimana? Bener nggak? Dan tahu-tahu ternyata something itu, sesuatu itu ada yang jadi hancur dan kita langsung bersyukur. Tuh kan, untung gua kagak mulai. Bener kan feeling gua? Ada juga yang anjrit, kenapa ini jadi gede? Terus kalau gua masuk telat nggak ya? Nah, gua tahu kalau buat kalian yang belum mulai, mungkin ini yang ada di pikiran kalian. Dan gue mau jelasin, gue mau kasih tahu apa yang gue tahu. Yang dari sini semoga lu bisa tahu nih. Oke, gue telat atau enggak, lu untung apa enggak, masih bagus atau enggak. Tapi sebelum kita bahas detailnya, buat kalian baru nonton jangan lupa buat subscribe dan klik tombol notifikasi loncengnya ya. Yuk kita mulai. Kalian pernah dengar gak sih ada peribahasa yang ngomong waktu terbaik buat nanam pohon itu 20 tahun lalu. Waktu terbaik nomor 1 dan waktu terbaik nomor 2 adalah sekarang. Itu kan sebenarnya cuma kayak motivasi doang ya, quotes yang bilang ya lu kok pokoknya kalau misalnya dulu lu nggak lakuin ya udah sekarang aja, kalau lu nggak pernah lakuin. Karena emang sifat manusia ya kita gitu kan, maksudnya suka nunda-nunda gitu kan. Tapi masalahnya kalau buat jualan, gue tahu itu peribahasa yang bullshit banget lah. Kenapa gue bilang bullshit? Sekarang ini lu bayangin ya, kalau misalnya contoh, kalian ingat gak sih zaman dulu tuh ada beberapa platform kayak mungkin yang udah nggak ada ya, jadi ide gitu ya, Elevania, Matahari Mall gitu ya. Terus kalau gue kasih tahu kalian, belum terlambat loh lu buat jualan di situ, lu bakal bilang bentar, itu tempatnya udah tutup bang. Terus lu mau ngapain di situ gitu, bener nggak? Ya nggak? Ya. Nah, terus gimana dengan TikTok Shop gitu ya? Apakah ini bakal rame? Karena kalau misalnya kita ngomong nih TikTok Shop itu kan, contoh gini, di Indonesia pernah ditutup. Oh, bener dong, fakta. Di Amerika udah di-ban, besoknya buka lagi. Bahkan kayaknya Amerika nge-ban TikTok paling cepet deh. Dibandingin Indonesia, kita masih beberapa bulan gitu ya, dan TikToknya masih harus mengakui Tokopedia, baru akhirnya lah bisa buka lagi gitu ya. Nah, terus gimana? Nah, kalau menurut gue, ini kalau dari pandangan gue ya, kalau gue ngelihat ya mungkin sekarang gini lah, gue tahu mungkin masih ada banyak di antara kalian yang mungkin takut buat mulai apa enggak gitu ya. Tapi kalau yang gue lihat, karena gue cukup tahu ya, gue cukup banyak kenal sama orang-orang di dalamnya gitu ya, gue rasa gitu ya. Nah, ini gue kasih perbandingan deh, kalian yang mikir ya. Gini, gue pernah dengar katanya gini, kalau lu mau cepat nyampe tujuan, itu caranya ada dua. Satu katanya nih, ini peribahasa zaman dulu banget ya, gue nggak tahu kalian pernah dengar atau enggak. Cara yang pertama adalah dengan lu ngejar kuda. Kalau lu ngejar kuda kan berarti kudanya lari, lu yang ngejar di belakang. Capek nggak? Capek dong. Atau lu naik kuda. Nah, kudanya lari, lu nya ke bawah sama lari, bener nggak? Nah, sama juga kayak gini. Contoh, kita pengen punya tujuan nih. Tujuannya apa? Gue yakin ya kalau kalian pasti pengen jualan lebih laku, pengen lebih kaya, pengen lebih dapat banyak duit, bener nggak? Nah, buat lo lebih kaya atau apa, lo kan sebenarnya butuh sesuatu, butuh bantuan dari pihak luar yang bakal membantu mempromosikan barang kalian ke banyak orang. Sesimpel gini deh. Kalian ingat gak sih, kayaknya kalau misalnya kita ngomong sejarah nih ya, kita flashback dulu, nggak tahu ke beberapa puluh tahun yang lalu gitu ya, sebelum dunia online gitu kan, kita mungkin jualan tuh masih di lapak kayak di pasar gitu kan. Mulai kan ada gelombang baru yang lu bikin kayak misalnya di mall, tempatnya lebih bagus gitu kan. Pasar kayak Tanah Abang tuh dibagusin, pakai lapak-lapak yang lebih tertib, semuanya dirapihin per kategori. Hal itu zaman dulu mungkin orang ngerasa kayak, hah emang kayak gini bakal laku ya? Udahlah, gue jualan langsung aja nawarin ke orang-orang. Tapi kalau gitu lu capek dong, bener nggak? Tapi kalau prinsipnya udah sistemnya kayak toko, di mana lu tempatnya yang rame, meskipun barang lu mungkin nggak bagus-bagus amat, meskipun mungkin kalian nggak jago-jago amat jualan, tapi ketika ada traffic yang besar, lu bakal dilihat sama banyak orang. Dan kemungkinan, ibaratnya kalau ilmu jualan ya, yang gue selalu diajarin dari dulu dan gue masih percaya sampai detik ini, gue nggak tahu kalian percaya apa enggak, kalau lu mau jual barang, intinya adalah gini, lu nggak bisa jual barang lu ke semua orang. Itu pertama, percaya nggak? Bener dong. Contoh gini, gue punya planner nih, gue tawarin planner ini ke semua orang yang gue temui, bakal laku nggak? Belum tentu, dan pasti nggak laku. Kenapa? Karena gini, ini planner ngomongin spesifik affiliate, dan ketika gue ngomongin spesifik affiliate, ketika orang yang gue tawarin bukan affiliate, belum ngomong dia udah nggak. Bener nggak? Gue ketemu affiliate itu belum tentu mau, ya kan? Karena gue nggak ngerasa nggak butuh. Tapi ada juga ketika gue tawarin gimana, ada juga orang yang ngerasa, oh ini nih gue perlu, bener nggak?
akhirnya ada yang beli. Artinya di situ adalah kita ngomongin kemungkinan gitu ya. Nah, jadi kalau yang dari dulu gue pelajari adalah kalau lu mau jualan adalah lu harus ketemu orang yang tepat, yang punya masalah yang tepat, dan lu punya solusinya. Nah, sekarang gini, kalau kita ngomong ke prinsip lu jualan buka toko, contoh gini, kalau punya toko, tokonya tuh tempatnya bagus banget, strategis banget, tiap hari dilewatin sama puluhan ribu orang. Ya, puluhan ribu orang, itu kan orangnya beda-beda. Bener nggak? Pasti ada orang-orang tertentu yang punya masalah tertentu. Dan masalah itu adalah obatnya produk kalian. Nah, ketika mereka ngelihat, disitulah mereka yang bakal beli. Dan di sini makin banyak orang yang lewat, makin kemungkinan tinggi. Bener ya? Logikanya yang masuk akal ya. Nah, itu dari zaman dulu. Dari zaman dulu kita misalnya jualan, mungkin ada yang keliling, ada yang punya toko, tokonya makin lama trafficnya makin besar gitu kan. Dirapihin kayak mall, dan begitu masuk ke online ya pasarnya mulai beda-beda nih. Mulai dari e-commerce awal gitu kan, sampai munculnya TikTok yang social commerce. Nah, kalau gue lihat tren social commerce ini sendiri di Gen Z itu mungkin bakal jadi tren yang masih umurnya cukup panjang. Gitu kan, kita ngomong mungkin bukan cuma kayak 1-2 tahun, tapi mungkin kayak 5-10 tahun ke depan, atau mungkin bakal lebih juga, bakal lebih panjang. Kelihatan dari mana? Perusahaan yang backing belakangnya. Nah, kenapa gue bilang perusahaan backing belakangnya? Sekarang gini, kalau lo lihat ByteDance itu salah satu perusahaan raksasa dari China yang dia tuh modelnya adalah selalu bikin produk baru. Jadi kayaknya mungkin kedepannya mungkin bisa ngegusur. Gue nggak tahu ya udah lebih gede mana ya, Meta, Google, ByteDance. Gue nggak tahu udah lebih gede mana. Tapi kalian bayangin, contoh kayak sesimpel kayak Meta, dari perusahaan teknologi biasa terus tumbuh makin gede. Ketika lo jualan lewat Meta, trafficnya kencang banget, bener kan? Ya, lu jualan di Google sama juga, cuman Google mungkin sekarang orang udah agak nggak semua orang pakai ya, servisnya masih banyak dipakai, tapi kan udah campur. Kalau dulu cuma search engine doang, sekarang dia berkembang terus gitu. Nah, sama juga dengan ByteDance lewat si TikTok. Lu perhatiin aja sekarang, kalau ditanya ini masih bakal rame atau enggak, gue selalu bakal bilang gini, bentar, menurut kalian orang yang buka TikTok makin tahun makin banyak apa makin dikit? Nah, kalau orang yang buka TikTok makin tahun makin banyak, artinya pasar lu makin banyak. Dan si TikTok itu berusaha gimana pun caranya monetize atau cari duit dari orang yang buka mereka. Gimana cara mereka cari duit? Salah satunya adalah dengan dapetin admin dari jualan lu. Nah, kalau gitu duit gue dipotong dong, bener. Tapi lu jualan kemana tuh laku? Bener juga. Jadi kalau menurut gue itu adalah sesuatu yang win-win. Bener nggak? Nah, sekarang kalau yang gue lihat nih, TikTok sendiri belum lama dia baru mau nge-launching ada yang namanya TikTok Go. Kalian udah tahu belum? TikTok Go tuh gini. Jadi TikTok Go ini satu platform. Jadi kalau lu buat jualan kayak lu punya salon, lu punya coffee shop gitu kan, itu bisa kepromosiin lewat TikTok gitu. Di search lewat TikTok, kepromosiin lewat TikTok. Dia memang belum ngambil admin. Artinya dia kan masih growing terus kan. Nah, kalau satu perusahaan masih growing terus, masih ngejar terus, dia investasinya duitnya kenceng, dan dia siap habis-habisan buat itu, gua rasa ketika lu jualan, lu pasti bakal kebantu. Bener nggak? Nah, tapi gua tahu masalahnya adalah satu, suka banyak orang yang ngomong, bentar, tapi bang, orang yang dulu jualan tahun 2022, 2023, itu kayaknya mereka cuma ngupload doang rame. Ya kan? Terus gue cobain, lihat teman gua, kok yang dulu rame, sekarang jadi nggak rame. Kok bisa kayak gitu? Apakah TikToknya udah sepi? Nah, bentar dulu. Kalau itu, sebenarnya yang perlu lo ngerti adalah gini. Jualan di TikTok, itu ada seningnya. Seningnya kayak gimana? Seningnya gini, lo perhatiin deh. Cara mereka menjual itu unik, beda dengan e-commerce lain. E-commerce lain, kita ngomong kayak Shopee, Tokopedia, Lazada, gitu ya. Mereka tuh jualan dengan cara mereka buka toko, mereka ngiklan di mana-mana, mampir dong, beli di tempat gua. Ya kan? Orang yang datang memang orang yang udah niat mau beli. Ibaratnya lu ngupload, Shopee cuma butuh, Shopee, Tokopedia, Lazada itu cuma butuh seller yang banyak. Bener nggak? Nah, tapi yang perlu kalian ingat adalah di tempat seperti itu, model bisnisnya adalah ketika mereka bakar duit, order lu rame. Ketika mereka ngurangin bakar duit, order lu berkurang. Nah, beda sama TikTok. Kalau si TikTok modelnya adalah orang lagi nonton, orang lagi cari hiburan, total diselipin, diiklanin tuh sama produk-produk kalian, yang artinya dia nggak bakar duit selama usernya dia pakai terus gitu ya. Nah, di sini orang datang terus dan orang lihat terus produk kalian gitu kan. Nah, tapi di sini seninya adalah gini, karena orang lagi nonton, lu harus selipin. Di sini cara jualan lu beda. Di sini jualannya udah mulai bikin sesuatu yang bukan cuman kayak yaudah gue ngupload barang, gue tungguin. Tapi lu perlu bikin produk lu ini, lu punya barang lu ini uniknya apa, terus gimana cara lu mempromosikan supaya barang lu ini orang yang lagi nonton gak sabar itu jadi beli. Ketika lu bisa bikin kayak gitu di TikTok, lu pasti rame. Kalau misalnya gua gak bisa gimana? Bisa rame gak? Bisa juga gitu ya. Tapi caranya ya mungkin agak beda. Misalnya kalau lu yang gak bisa kerjain, lu kerja sama orang lain.
Misalnya lo kerjasama sama affiliate, nanti affiliate-nya mempromosikan, lo tetap kebagian ramenya gitu kan. Nah, tapi kalau gitu tetap bisa dapat order banyak nggak? Nah, kalau yang gue nemuin ya, cukup banyak seller-seller yang dari awal nggak masuk di TikTok Shop atau Shop Tokopedia, terus begitu masuk, gue cukup banyak nemu fenomena mereka ini dalam waktu 1 tahun kurang atau beberapa bulan itu bisa dapat penjualan yang besar, gitu ya, ratusan juta sampai mungkin miliaran, gitu ya. Nah, pertanyaannya sekarang gini, tinggal gue tanya sama kalian, kalau kalian ngerasa ini worth it apa enggak, gue mau tanya sama kalian, kalau misalnya lu jualan, terus dalam 1 tahun, gitu ya, lu effort, lu bisa dapat 1 miliar atau 2 miliar pertama, worth it nggak? Nah kalau misalnya worth it, nah kenapa nggak lu coba jualan aja, gitu kan? Tapi harus modal nggak? Ya kalau menurut gue di mana-mana semua jualan pasti harus pakai modal. Bener nggak? Emang ada gitu lu yang cuma bisa modal gratisan doang, terus dapat lu modal gratisan, lu modal ngupload doang, terus lu modal duduk di rumah rame, kayaknya di mana-mana itu udah nggak zaman deh, ya bener nggak? Nah sekarang tinggal masalahnya produk lu cocok nggak buat masuk di situ. Nah kalau produk lu cocok bisa rame, kalau produk lu nggak cocok belum tentu bisa rame. Gimana cara nilai produknya? Nah sebenarnya itu banyak panjang lagi. Cuman buat kalian yang memang serius, aduh oke, lu ngerasa lu worth it dan lu siap bayar harganya, gitu ya. Nah, gue punya program kerjasama namanya pendampingan orang dalam. Di Ordal itu tuh kita bakal bantu risetin produk lu seperti apa, kita bakal kasih arahan lu harus ngapain aja, step-stepnya seperti apa, biar jualan lu itu bisa rame di TikTok Shop. Yang ngerjain tim lu sendiri. Gue nggak akan nawarin kayak kalau lu baru mulai, lu sini lu kerjasama sama kita, dimana kita yang kerjain, nggak, gitu kan. Kalau lu baru mulai, gue tahu lu juga belum tentu yakin di sini. Lu lihat dulu deh pasarnya gitu kan, lu riset dulu deh gitu, worth it apa enggak, lu yang tentuin. Nah kalau ada pertanyaan, kasih tahu pertanyaan lu di komen, jangan lupa like dan share juga ke teman-teman yang lain. Gua mau spill gimana caranya biar jualan kalian di TikTok itu selalu untung. Ini kan pasti klise ya, tapi gini, gue pernah ngalamin sih. Maksudnya kalau kalian yang jualan pasti pernah tuh ngalamin, ngerasa bikin produk lu udah bagus, terus gitu ketika lu iklanin dan ternyata flop, terus gitu lu berpikir apa yang salah gitu ya, bener nggak? Nah, ini juga gue pernah ngalamin dan gue sering ngalamin, bahkan sampai sekarang kadang masih dialamin. Nah, tapi ada satu insight berharga yang gue pelajari dan ternyata sampai sekarang itu bener-bener works banget gitu, dan itu pun gue tulis juga di sini di buku ini. Jadi kalau misalnya lu pengen tahu, lu bisa belajar di buku ini tentang gimana cara lu bikin jualan yang laris gitu ya. Nah, tapi gue mau spill juga di video ini. Tapi sebelum kita mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa lu buat klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya. Semua orang pasti pernah ngalamin kalau lu jualan online, udah bikin produk, lu berharap banyak, ternyata begitu ditungguin sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, terus kayak, oh shit, kenapa ya gini banget ya? Apa yang salah gitu loh. Logikanya ini tuh nggak mungkin nggak laku. Logikanya ini tuh pasti laku gitu. Apa yang salah nih? Jangan-jangan tempatnya nggak cocok di TikTok, tapi enggak. Jangan-jangan begini, tapi kok begitu gitu kan? Bener nggak? Itu pasti lu pernah ngalamin, bener nggak? Nah, ini sebenarnya ketika dulu ya, misalnya gue dulu belajar jualan online tuh, jujur waktu awal gue jualan tuh kan gue sering cerita ya di video-video gue. Gue jualan online 2013 pertama, waktu itu nyobain itu dari BlackBerry Messenger, terus gue dapetin tambahan tuh nyobain endorse di Twitter gitu kan, terus udah gitu jualan lewat SEO gitu kan, cari page one Google, riset keyword dan lain sebagainya. Itu adalah basic gue. Dan dulu gue tuh termasuk orang yang kalau mau apa ya, maksudnya gini, gue ibaratnya gini, gue butuh waktu kurang lebih 3 bulan pertama buat gue pecah telur. Gue butuh waktu 1 tahunan buat akhirnya lumayan bisa, oh ternyata untung lo ya gitu ya. Dan sebenarnya gini, ketika tadi gue bilang nge-endorse di Twitter, itu baru gue lakuin di bulan ke-8 apa ke-9. Dan lo tau gak kenapa? Gara-gara simple. Gue ngerasa kalau online, dulu tuh semuanya harus gratis. Nah, kalian ngalamin gak sih gitu? Jadi kayak, aduh ngapain gue bayar? Anjir, gue bayar sih? Nanti kalau gak untung gimana? Emang kalau gue bayar pasti dapat berapa? Pasti banyak yang ngalamin kayak gitu kan. Oke, gue mau bayar, gue mau ngiklan, gue mau keluar duit. Bisa gak dijamin pasti untung? Kagak ada men. Dulu gue juga ngalamin. Dan maksudnya gue dulu tuh selalu mencoba organik semua. Ya udahlah, kalau gratis ya udah. Ya mungkin karena duitnya juga pas-pasan kali ya, nggak punya duit ya. Karena gue pikir gini, kalau gue keluarin duit gue cuma segitu-gitunya, terus udah gitu gue nggak laku, mati dong gue, bener nggak? Jadi ya udah. Karena dulu gue kere, jadi gue memulai dengan cara gue bukan bayar pakai uang, tapi gue bayar pakai waktu. Dan jujur sekarang hal itu sangat gue sesali.
Kenapa? Goblok banget gua mau nungguin berbulan-bulan, mendingan bayar dikit lebih cepat kayaknya juga, lebih cepat senangnya juga gitu kan. Nah itu gua sekarang gitu ya. Tapi gua pengen tahu kalian sebenarnya tipe yang mana sih, coba kasih tahu dong di komen kalian tipe yang mana ya. Nah lanjut kita cerita. Nah pas lagi awal nyobain endorse atau nyobain iklan pertama, satu hal yang selalu gua alamin adalah kalau gua keluar untung nggak ya, udahlah cobain aja lah gitu loh, cobain aja lah. Dan ada yang untung, ada yang rugi. Dan dari banyak untung banyak ada rugi, ada untung banyak rugi, ada untung banyak rugi. Lo lihat aja kalimatnya ya, basicnya ada untung banyak rugi. Berarti kan banyak lossnya gitu kan. Nah sampai akhirnya gue nemu ada satu strategi, ada satu pola yang ternyata oh ini tuh rahasianya. Dan rahasianya adalah apa? Rahasianya gini, sesimpel kayak kalau kalian mau jualan, kalian sebelum itu kalian cobain produk ini, kalian yakin dulu nggak sih ini produk bagus? Kita selalu ngerasa produk yang kita bikin bagus, padahal belum tentu. Gitu ya, belum tentu. Dan ketika iklan belum tentu langsung untung. Di situ ada yang namanya awareness building, ada yang namanya consideration phase, baru akhirnya ke conversion. Dan itu keluar duit terus. Kebayang nggak? Duitnya keluar terus, jalan terus, kagak bisa ituin. Bahkan sesimpel gini, beberapa kali dari riset gue, testing gue ya, ketika misalnya gue mengiklankan produk yang sama di Instagram, di Facebook, di Meta, sama di TikTok, itu bahkan sales page aja perlu beda. Kenapa? Karena ternyata contoh orang TikTok nggak terlalu suka baca, yang ini mungkin lebih suka baca gitu loh. Jadi itu aja udah beda gitu loh. Nah terus insight-nya apa? Insight-nya ternyata adalah ketika lo mau laris, ini juga satu ilmu yang gue bawa waktu gue ke China diundang sama TikTok, dan ini gue perhatiin semua agensi besar di China tuh ngelakuin trik ini gitu ya. Mereka tuh selalu bahas gini, ini produk, lu ngapain lu tungguin? Jadi kalau lu mau testing, itu produk harus terbukti bagus baru lu gencarin. Kalau produk itu terbukti jelek nggak usah. Jadi gimana caranya? Hajar pakai iklan, kasih dia traffic, kasih lihat conversion dia berapa persen. Dan kalau itu gagal, jangan dipaksa, tapi dirombak dulu baru diganti lagi gitu loh. Mereka selalu membahas seperti itu, dan mereka selalu bilang iklan itu makin lama makin mahal. Kalau sekarang udah untung, gas sebesar mungkin. Nggak bisa iklan itu lu nanti gitu loh, nggak bisa kayak gitu. Jadi itu adalah konsepnya. Nah makanya kalau misalnya kalian mau jual TikTok, konsep pertama yang perlu kalian ingat adalah satu, produk yang lo mau jual seyakin apa lo udah bagus, udah lo tes belum, bener nggak diterima pasar. Kalau itu produk nggak diterima pasar, ganti. Oke? Nah ini juga salah satu yang gue cukup banyak bahas di buku ini gitu. Jadi produk kalian ada ada step-stepnya, ada rumusnya, ada polanya yang lu harus cek apakah ini itu oke apa enggak gitu loh. Kalau nggak oke, ganti gitu ya. Nah yang pertama. Yang kedua, setelah produk lo ini bagus, barulah lo ngomongin konten. Nah kontennya harus seberapa banyak buat iklan. Yang perlu diingat adalah iklan itu kan mencarikan calon pembeli. Nah, calon pembeli itu bakal langsung beli nggak? Tergantung kan. Yang ngajaknya apa dulu nih? Konten itu kan pesannya, betul nggak? Message-nya segimana nih? Yang ngomong message-nya siapa? Message-nya seperti apa? Message-nya semakin bagus, disitulah lu bisa dapetin poin makin gede. Message-nya semakin jelek, disitulah lu gagal juga. Jadi message-nya ini bener-bener penting banget nih di message-nya tersebut gitu ya. Jadi kalian perlu perhatiin message-nya seperti apa, mana yang oke, mana yang kagak oke. Nah, di sini butuh kreativitas. Jadinya kalau misalnya kalian cobain jualan di TikTok, terus udah gitu, kenapa gitu-gitu aja? Nah, jangan-jangan satu, produk lo gagal. Biasanya kalau yang gue temuin ya seller, produknya gagal. Atau kedua, produknya oke, orangnya jualan laku, message-nya gagal, kontennya gagal. Nah kalau kayak gitu gimana? Nah lu harus tahu ketika udah lu jalanin, ini yang gue belajar ya, lu hajar dulu nih kontennya beberapa. Biasanya sih gini, kebanyakan seller ketika mulai itu langsung kayak cuman 3 biji, 2 biji, 1 biji. Nah itu yang miss. Makanya di Mia ya, kita punya satu service untuk ngurusin iklan gitu ya. Dimana ini tuh konten kita bisa unlimited, lu kebayang nggak? Tidak terbatas guys. Jadi gimana caranya? Begitu di awal biasanya kita bikin 8-10 berbagai angle kita coba, kita iklanin. Kenapa dicobain gitu? Karena yakin di awal 8-10 paling banyak yang bagus satu. Itu pun kadang belum tentu dapat. Gitu kan. Nah, udah dapat, tembak lagi berapa biji lagi, konten-konten baru lagi siapin nih. Gitu kan. Oh, udah punya dong angle yang lebih banyak dong, diadu lagi dong. Nah, ketika ini oke, biasanya dari 1 nanti muncul jadi 2 atau 3. Nah, terus sambil jalan nanti kita siapin lagi nih konten-konten baru gitu loh. Itulah hal-hal yang dibikin. Dan kalau misalnya tanya jujur,
Kenapa kalau di Mea iklan suka banyak yang bagus? Ini rahasianya. Sebanyak apa lo bisa bikin konten? Nah, yang jadi masalah adalah bikin konten, mencari angle yang tepat, dan ngajak orang buat mempersuasi buat beli. Itu susah. Kagak gampang. Kita yang udah kebiasa aja, lu bayangin ya, success rate-nya tadi gue kasih tahu nih, dari 10 kita bikin cuma 1. Nah, masalahnya kan syuting buat bikin bahan iklan kan nggak semudah itu ya. Bener nggak? Udah harus mikir tim kreatif, udah harus mikir punya orang, harus bikin angle-nya seperti apa, bikin ininya kayak gimana. Nah, itulah yang dibikin. Nah, baru kalau ini nanti udah lewat nih, jadi kan tadi gue bilang nih, ini harus oke, konten harus oke. Nah, biasanya kalau rahasia lagi buat iklan adalah di awal jangan langsung budgetnya gede, testing dulu buat membuktikan. Nah, ketika di testing, kita testing kan, misalnya kita dari 8, 5 konten, 10 konten, targetingnya seperti apa, cocok apa enggak, nanti begitu udah dijalanin, oke, ternyata ada yang bagus, simpen. Ada yang bagus, simpen. Ada yang bagus, simpen, ganti, simpen, ganti, simpen, ganti. Yang kita udah punya data bagus, ini nanti yang diiklanin dengan jauh lebih masif, lebih besar. Dan biasanya inilah yang untung. Setelah itu lo bakal untung. Nah, tapi buat proses kayak gini, biasanya seller suka nggak sabar, suka pengen gini, lo masuk hari ini, minggu depan laku. Kagak bisa cuy. Persiapan itu mungkin bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan aja dengan kecepatan kayak gini, lo bayangin ya. Kayak di kita nih, ada salah satu service yang kita kerjain kayak gini ya, yang brutal gini ya. Itu tuh seminggu sekali, itu pasti bikin konten 7-10. Dan ganti terus, ganti gonta, ganti. Terus ditanya, mungkin kalau gitu kalian ada nanya, emang nggak bisa nyontek itu apa yang bagus? Kagak bisa cuy. Lu mau nyontek sekarang gini, bahkan gini, lu contek ya, maksudnya gini, kan karena suka orang tuh mikir, udah contek aja lah, punya orang lain yang bagus. Lu contek, iklannya sama, ininya mirip, semuanya mirip, belum tentu performanya bagus. Contoh kasus yang paling nyata adalah pasti kalian pernah dengar lagu Apate? Apatenya Rose sama siapa? Bruno Mars. Lu tahu nggak ada band Indonesia yang niru mirip banget, dan judulnya apa sih kalau nggak salah, ini Apate, ini apa sih, dan apa sih itu gagal total. Padahal konsepnya semua nyontek, mirip. Dia juga mengakui kok ini terinspirasi, tapi kenapa gagal? Ya karena memang apa ya, mungkin output video bisa dicuri gitu ya, tapi rezekinya kan kagak bisa, bener nggak? Ya konsep bisa ditiru, bisa dikopi, rezeki nggak bisa dipaste gitu kan. Nah, karena nggak bisa dipaste, ini yang perlu dicari polanya. Dan pola ini ketika udah lo temuin, disitulah baru jualannya bisa laris. Jadi udah kebayang belum? Kenapa? Maksudnya ketika lo jalanin kan tuh nggak segampang itu gitu loh. Biar oke, gue mau hari ini jalan, apalagi ini seller ya, oke, gue hari ini mau jualan pakai GMT Max setel ruas 100. Mungkin lu jalan sih, tapi mungkin paling sebulan 2 bulan dan setelah itu nggak akan jalan lagi. Dan setelah itu lu bakal bingung kenapa susah. Jadi kayak gitu tuh resepnya. Kalau misalnya lu buat rame, gue udah spill apa yang gue pelajari, apa yang gue alamin, dan itu sih sampai sekarang kita masih terapin seperti itu, dan itu works. Gitu ya, gue kagak tahu kalian percaya apa enggak, kalian suka apa enggak, tapi itulah pengalaman gue. Gitu ya. Nah, kalau lu pengen misalnya gini, oke, lu ngerasa oke, yang gue jelasin masuk akal dan lu mau kerja sama-sama kita. Nah, kita kebenaran di Mea kita ada service buat jasa iklan tadi yang spesifik seperti tadi. Ada yang namanya jasa iklan performance. Jadi bener-bener dicari buat nyari hasil terbaik buat kalian. Tapi fair ngomong, gak mungkin begitu masuk langsung gacor. Jadi ada step-stepnya, lu harus benahin dulu toko-tokonya, nggak bisa langsung besar. Gitu. Kalau kalian cuma belajar caranya, nah gue juga kerja sama konsultan bikin ada yang namanya pendampingan ordal. Di pendampingan ini, ya tim kita bakal ngasih tahu sih kayak, lu tuh butuhnya apa aja sih, step-stepnya seperti apa sih, harus ngelakuinnya kayak gimana, tim lu yang ngelakuin. Kita kasih insight-insightnya tuh harus ngapain gitu ya. Nah, kalau kalian masih punya pertanyaan, jangan lupa buat lu tulis di komen, nanti gue bikinin jawabannya di Q&A. Jangan lupa dan kirim like dan share ke teman-teman lo. Gimana sih caranya bisa survive sebagai seller baru di TikTok Shop? Kan ngomong lah, sekarang tuh kayak persaingan makin sadis, makin ketat, makin brutal. Dimana kalau lo perhatiin yang kuat, wah gila orderannya ngiler banget, gede banget. Tapi yang baru, aduh merintis, meringis dan lain sebagainya. Nah, terus gimana sih caranya biar kalian bisa survive dari kecil sampai jadi gede? Sebelum gue bahas, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya, biar lu nggak ketinggalan info apapun. Nah, yang pertama gini, yang namanya ketika lu survival, gue bakal ngibaratin sekarang gini deh, kita lagi mau survive di satu era digital gitu ya. Jadi, dan kalau ngomong era digital tuh kayak banyak orang kayak, aduh ntar bingung nih, gimana nih ini ya. Dah,
simpelnya gini, anggap aja lu lagi terdampar di satu pulau. Kita bermain-main yuk. Kita lagi cast away gitu ya kalau dari filmnya. Lu terdampar, lu sendirian. Apa yang harus lu lakuin? Yang pasti pertama adalah ya lu harus observasi dulu dong. Lu harus tahu dulu. Jangan main langsung tidur, jangan langsung main makan, jangan langsung apa. Lu harus tahu dulu nih di sini kira-kira ada apa? Ada macannya nggak? Ada buayanya nggak? Ada yang bahayanya nggak? Bahayanya di mana? Yang amannya di mana? Tempat tinggal lu yang ini kayak gimana? Nah, dari observasi sebenarnya sama kayak gini, lo harus tahu nih kayak di TikTok ini sumber dayanya tuh ada apa aja sih sumber dayanya. Artinya gini, hal apa yang bisa ngebantu kalian sebagai seller baru buat naik? Hal apa yang bisa mengancam kalian dan itu bikin toko lo terkapar? Gitu ya. Kalau gue bilang sebenarnya yang bisa membantu itu ada kalau di TikTok ya seller baru banget tuh ada yang namanya misi. Dia ada misi-misi, jadi dia ngasih tahu nih, lu di awal tuh harus ngapain. Dan setiap misi, memang lu tuh dikasih, apa ya, suka dikasih reward. Ada tambahan-tambahan reward-reward kecil yang, ya lumayan lah gitu, tinggal ikutin aja gitu kan. Ikutin dapat hadiah kan seneng-seneng aja, bener nggak? Dan secara nominal nih ya, nggak jelek juga gitu kan. Nah, selain itu yang kedua, sumber daya yang lo harus sadar adalah TikTok itu, dia itu punya ekosistem partner. Nah, ini nih yang kadang orang nggak sadar. Jadi TikTok dan sekarang Tokopedia juga jadinya karena diakuisisi sebagai nama ByteDance kan. Nah, mereka punya namanya ekosistem partner, jadi mereka menumbuhkan yang namanya agensi-agensi partner buat bantuin seller. Dan gue kebetulan di MEA kita salah satu type agensinya. Nah, dengan partner ini, lu bisa dapat tambahan resource, bukan resource ya, bisa dibilang lu bisa dapat tambahan dana segar. Lu bisa dapetin boostingan lain yang lu kagak dapet kalau lu sendirian. Itu adalah sumber daya yang lu bisa lu ngetik. Yang kedua adalah ancaman. Ancamannya apa? Ancaman udah jelas ya pelanggaran kalau itu. Poin pelanggaran, poin penalti yang ini bisa bikin toko lu kena berbagai pembatasan sampai ban permanen. Nah, kalau udah ban permanen udah terkapar. Ibarat lu lagi masuk pulau, nah lu ketemu sama macan, dimakan lo sama macan, ya game over lah, selesai. Nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu kan. Ada nggak yang bisa nyelamatin lo dari pelanggaran? Ada. Itu kalau lu tanya sama orang TikTok, lu katanya gini, lu harus membaca, mengerti, memahami, mengimani. Agak ekstrim memang community guideline-nya. Tapi panjang banget gua tahu. Ya salah satu yang bisa bantu lo adalah agensi tadi lagi. Karena agensi kita, ya memang sih kita bisa ngasih tahu banyak masukan dan kita ketika lo ada masalah, mungkin kita bisa membantu gitu ya, mengamankan akun kalian. Karena satu lagi ya, di TikTok itu dia punya AI-nya canggih. Dan AI-nya ini galak, ibarat singa galak yang salah toel dikit lo langsung gigit gitu. Langsung pelanggaran. Nah, kadang AI suka misdeteksi dan itu bisa selamatin sama agensi. Nah, terus oke, itu lu udah tahu nih. Pertama, oke, gua ada resource, ada sumber daya yang harus bisa lo manfaatin, ada juga ancaman. Nah, terus lu harus tahu nih setelah itu ada apa aja nih di pulau gitu karena lu harus tahu semua kebutuhannya itu buat apa. Mulai dari gini, yang pasti kita ngejauhin dong semua ancaman kita jauh-jauh deh, jangan sampai deket-deket gitu kan. Nah, harus tahu dulu nih produk lu ini, dan ini juga tergantung mulai dari cara bikin konten, cara promosi, cara ngupload produk. Di situ kalian harus benar-benar mengerti, karena lu harus kenal nih sama ini pulau. Setelah itu ya lu bikin lah, kalau udah tahu, bikin apa coba? Bikin tempat tinggal. Tempat tinggal lu mau di mana nih? Nah, tempat tinggal lu mau di mana biar apa? Biar lu bisa survive. Biar lu bisa survive di pulau, lu harus punya rumah. Kalau di TikTok, biar lu bisa survive di TikTok, survive di sini kan nggak cuman lu ada ya. Kalau lu ada, lu daftar, buka toko sekarang, upload produk, lu tungguin. Dah, selesai. Nggak usah ngapa-ngapain, lu tungguin. Tapi itu ibarat kalau kayak lu di pulau ya, lu datang, nyampe di pulau, lu berdiri di pantai. Kayaknya aman sih di pantai selama nggak ada tsunami, bener nggak? Tapi, coba deh lu bayangin. Sehari, oke. 2 hari, 3 hari, nggak makan, nggak minum, kagak ngapa-ngapain, lu pasti mati juga dong. Sama, lu buka toko cuman buka doang, nggak makan, nggak dapat order, nggak dapat cuan, nggak ngapa-ngapain, mati juga dong, bener nggak? Mati sendiri kan. Nah, gua tahu lu pasti harus bertumbuh dong, dapat order mulai dari pecah telur, dapat 10, dapat 100, dapat 1000 kan, itu harapannya, bener nggak? Ya nggak? Terus gimana caranya buat kayak gitu ya? Buat kayak gitu pasti kalau di pulau kita ilustrasi tadi, lu harus punya rumah. Kalau di TikTok, ya lu bukan harus punya rumah. Kalau di TikTok itu kalian harus punya sumber traffic. Sumber traffic lu dari mana? Lu hidupnya dari mana nih? Nah, TikTok ini sendiri itu tuh ada berbagai macam cara buat dapat order. Mulai dari pertama lu bikin konten. Ya, lu post, bikin konten-konten yang menarik, nanti orang-orang pada order. Yang kedua, lu tuh ketika orang nyari produk, TikTok sekarang udah mulai banyak yang nyari produk nih, gitu ya. Ketika orang nyari order, nyari produk,
lu ketemu, lu dibeli. Ya, dan ketika pencarian ini gara-gara TikTok gabung sama Tokopedia, kabar baiknya adalah toko lu langsung ada ke-clone di Tokopedia. Oh, tempat ekstra, orderan bisa jadi ekstra dong. Orderan tetap dari TikTok Seller Center. Terus yang berikutnya, selain dari situ lo bisa dapat dari live streaming. Ya, kalau lo mau niat mau live, punya tim, jalanin live streaming ya. Kemudian yang berikutnya, lo bisa juga dapat order dari affiliate marketing. Itu lo bisa dapat, cari affiliate buat mereka yang nge-live, mereka yang konten, mereka yang ngapa-ngapain. Yang berikutnya, lo juga bisa dapat order dari iklan, tambahan dari iklan. Nah, ada 6 atau bahkan ke-7 di Tokopedia kan ada juga campaign-campaign yang lo bisa ikutan ya. Campaign-campaign di TikTok juga ada. Nah, lo ada 7 cara nih. Lo pilih rumah lo yang mana gitu ya. Kenapa? Karena gini, kalau orang mau bikin, oke, gue mau 7-7-nya, mau 8-8-nya, mau semua cara lo gali. Gue mau kasih sama kalian, brand besar aja. Itu mereka nggak bisa ngerjain semua sendiri. Kenapa gue bilang kayak gitu? Sesimpel kayak gini deh. Kita sekarang di MEA itu karena seperti yang gue bilang itu tuh ekosistemnya banyak banget agensi yang mereka lihat kalau selama bagus mereka bakal rekomendasiin terus. Kita juga udah dapet banyak banget klien dari brand-brand yang SMB yang kecil sampai ke brand-brand nasional, dan kita udah ada brand-brand internasional yang masuk dikenalin dari TikTok buat ngapain, dikerjain sama kita gitu ya. Kenapa brand besar aja yang internasional itu nggak bisa ngerjain semuanya sendiri? Dan lo kebayang gak sih UMKM lo baru mau bertumbuh terus lo mau ngerjain semua sendiri? Kagak mungkin. Jadi step pertama adalah lu pilih deh yang lu bisa mana. Apakah lu bisa bikin kontennya doang? Apakah lu bisa live-nya doang? Atau kemana nih yang bisa lu bikin? Nah, dari satu ini, inilah yang lu harus apa ya? Inilah yang harus kalian kembangin gitu loh. Kembangin dari satu biar dapat untung, biar dapat hasil. Nanti hasilnya bakal bertambah terus, bertambah terus, bertambah terus, dan itu yang bakal bikin bisnis kalian makin lama makin gede. Nah, terus gimana caranya buat lu pilih ya? Buat pilih bisa ditentuin dari bisnis lu cocoknya dari mana, produk lu cocoknya dari mana. Karena setiap produk ini beda, nggak bisa disamain. Tapi yang gue mau kasih tahu ke kalian adalah secara analoginya, gue pengen kalian ngerti, oh kalau gue masih baru, buat survive tuh ternyata gue harus kayak gini ya. Gitu ya. Teknisnya kayak gimana? Teknisnya sebenarnya ada, lo kalau mau belajar, gue udah bikin banyak banget video tentang itu, tentang kalau lo mau konten cocoknya buat apa, lo mau ini cocoknya buat apa, lo bisa lihat di channel gue. Tapi kalau kalian misalnya ngerasa orang yang, aduh, gue males deh kalau kayak gitu, bisa nggak bantuin cariin kira-kira bisnis gua, produk gua yang ini cocoknya ke yang mana sih gitu ya, yang paling ideal, yang misalnya kalian tuh bisa efektif gitu kan. Nah, di MEA kita punya 2 macam program. Pertama ada yang namanya kelas intensif. Di kelas intensif ini lu nanti bisa belajar langsung offline sama tim gua secara private. Setiap orang kita udah latih biar bisa ngebaca kayak produk kalian tuh harusnya diapain dan lain sebagainya. Nah, itu lu bisa ikutan belajar di kelas intensif. Dan kelas intensif itu bisa online ataupun lu bisa offline. Dan dalam waktu dekat kita bakal bikin juga di Jakarta dan selain di Bandung. Nah, kemudian yang kedua, kita juga punya program pendampingan. Di mana di program pendampingan ini kita udah nyiapin beberapa tim konsultan buat ngelatih atau buat ngebantu kalian nyusunin susunan yang cocok buat bisnis kalian tuh harus gimana sih, dan itu semua ada di situ. Jadi buat kalian yang misalnya, aduh, gua mau bisa nggak lanjut langsung nih, lo bisa klik di link di deskripsi gua, itu ada link buat kerja sama Hamad gua dan timnya. Itu lo isi datanya, nanti ada pilihan. Lo mau masuk kemana tinggal pilih aja. Oke, kurang lebih itu materi kita obrolan kita hari ini. Nah, gue pengen tahu pendapat kalian. Jangan lupa tulis komen, jangan lupa like dan share. Kalian seller pemula dan pengen jadi top seller, harus ngapain sih? Gue tahu mungkin lu udah kayak pernah nonton banyak video, mungkin lu udah cobain ini itu, tapi kayak penjualan stuck mulu gitu. Oke, gue mau kasih beberapa tips penting yang mudah dipraktekin dan bisa lu lakuin sekarang supaya kalian bisa jadi top seller. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat lu klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya. Gitu ya. Jadi apa sih yang harus dilakuin biar kita bisa jadi top seller? Ini ngomong-ngomong salah satu isi dari materi yang gue bahas juga di buku 0 sampai 1 juta US dollar ini. Jadi ini buku ini diambil dari pengalaman gue waktu itu ngembangin salah satu brand di TikTok Shop, dan dia dalam 6 bulan itu benar-benar tembus penjualan total 1 juta US dollar. Jadi kayak 15 miliar gitu loh. Segede gitu dalam 6 bulan. Terus apa sih yang dilakuin? Nah, sebelum gue bahas apanya, yang perlu kalian ngerti adalah ada 3 hal penting yang lo perlu tahu sebelum lo main di TikTok Shop atau di Tokopedia, Shop Tokopedia ini ya. Pertama, kebiasaan orangnya itu adalah mereka tuh orang-orang yang suka impulse buying. Contoh gini, lo tau gak sih waktu TikTok Shop dulu pernah tutup?
Ingat ya semua ya. Itu kan semua pasti berpikir kayak, wah ini omset online tuh pindah nih ke kompetitornya. Kebetulan gue ada kesempatan ngobrol dengan direktur dari kompetitor TikTok Shop itu sendiri gitu ya. Dan ketika gue ngobrol, gue tanya, wah rame dong gitu kan. Senang nih lo TikTok Shop tutup, omset lo pasti naik dong. Terus dia bilang, enggak juga loh ternyata ketika mereka tutup, omsetnya nggak pindah. Kita memang naik, tapi naiknya memang naik yang wajar. Bukan naik 2 kali lipat gitu. Nah di situ, itu langsung kayak, hah? Gila juga ya, TikTok Shop itu benar-benar bisa bikin orang yang nggak beli jadi beli. Terus setelah mereka ke TikTok Shop-nya nggak ada, ya udah orang-orang nggak belanja aja gitu, stop aja gitu. Segila itu, sehebat itu. Jadi mereka tuh ngandelin banget yang namanya impulse buying, dan impulse buying itu juga ke-influence sama beberapa macam. Yang pertama itu adalah live shopping. Jadi gini, eh dalam beberapa bulan terakhir ini gue lagi kerja sama TikTok intens banget. Bahkan beberapa petinggi TikTok yang dari China kita sering kontakkan gitu kan, dan mereka tuh lagi mau menargetkan kita di MEA sebagai salah satu top agency, top MCN buat nempel level yang lebih tinggi lagi, karena menurut mereka kita bisa sampai levelnya sampai level yang jauh lebih tinggi gitu. Kita masih bisa terus berkembang, room kita buat growth masih banyak. Terus salah satu hal yang mereka itu sering bahas ke gue adalah tentang live streaming atau live shopping gitu ya. Gue tuh ngerasa kayak gini loh, banyak kreator di TikTok itu kalau misalnya yang mau live shopping itu banyak dikasih bantuan dari support dari platform. Tapi beda sama yang bikin konten. Bikin konten, kontennya bagus, tapi tetap aja nggak bisa. Nah, gue tuh sampai, kenapa sih kok lu gitu banget ya? Kalau lu pikir-pikir, sama-sama ngasilin duit. Ternyata gini, dia bilang, di China, di awal-awal TikTok Shop buka, semua tuh beli dari konten. Tapi cuma dalam waktu 2-3 tahun, gitu ya. Atau sekarang tuh, omset konten itu sekarang tinggal 10% dan 90% omset datangnya dari live streaming. Jadi kayak, kenapa kayak gitu? Apakah omset kontennya yang turun? Ternyata bukan omset kontennya yang turun, tapi omset live streamingnya yang bertumbuh tinggi sekali. Gitu. Jadi orang-orang top kreator gede pasti main di live shopping. Nah, live shopping ini juga, ini adalah sesuatu yang TikTok sendiri lagi prioritasin banget. Malah kayak gini ya, gue di TikTok sekarang tergabung jadi salah satu external certified trainer buat ngajarin seller dan affiliate creator gitu ya, tentang gimana caranya jalanin live streaming yang bagus gitu ya. Dan topik-topiknya banyak. Sebenarnya gue nggak ngambil topik tentang live streaming, spesialisasi gue di ads, tapi si TikTok itu selalu minta buat bawain tentang live streaming. Kenapa tentang live streaming gitu kan? Gue juga kadang kayak, perasaan orang Indonesia bisa di live streaming. Ternyata begitu dilihat, kualitas live streaming Indonesia sama yang dari luar itu jauh banget berbeda langit guys. Kemarin gue dikasih lihat salah satu contoh video top kreator China di Douyin ya. Dia lagi live streaming jualan produk gitu ya, jualan produk. Kalau di Indonesia tuh ya orang tuh selalu kita kayak, ayo beli gitu ya, maksa gitu, ayo beli sekarang. Buat mereka tuh bahasa Inggris terlalu pushy gitu ya. Sedangkan kalau di China tuh nggak gitu. Mereka tuh benar-benar ngasih lihat, pakai cerita yang bagus, mendemonstrasikan produknya, dan orang pada belanja gitu loh. Bahkan satu live streaming itu yang komplit aja, itu tuh kayak timnya tuh bisa 20 orang buat ngerjain di balik live streaming ya. Saking segitu maksudnya majunya gitu loh. Live streaming di China gitu lah, yang top kreator tuh segede gitu buat dapetin penjualan. Nah ini juga nih sesuatu yang maksud gua banyak sekarang tuh nggak ngerti. Jadi buat kalian nih kalau misalnya, gua pengen naik daun kayak gimana ya, lu bisa dengan belajar. Pertama nih, lu harus tahu karakternya ini. Kedua, live streaming itu harus sesuatu yang bisa diprioritaskan. Meskipun gua tahu buat live streaming mahal, nggak apa-apa. Nah, live streaming itu mahal. Setelah live streaming kalian bisa ngapain? Sebenarnya tes dulu barang kalian itu bagus, siap diterima pasar atau enggak. Karena kalau barang kalian belum diterima pasar, kita nggak usah ngomong live streamingnya, kita nggak usah ngomong bikin konten, kita nggak usah ngomong apa-apa. Barang lo aja kagak laku, mau diapa-apain susah. Jadi step 1 adalah tes dulu barangnya laku apa enggak. Nah gimana cara ngetes? Cara paling gampang pakai iklan. Karena dengan iklan itu tuh barang kalian itu bisa ketahuan, dikasih traffic, orang respon nggak? Orang mau nggak? Nah kalau orang yang responnya banyak, kemungkinan lo dibeli tinggi. Kalau orang pada responnya dikit, ya susah dong, bener nggak? Nggak usah ngomong live streaming, nggak usah ngomong konten, nggak usah ngomong apa. Dan impulse buying segala macam tadi gue lupain. Jadi yang pertama adalah tes barang lo bagus atau enggak. Kalau udah, baru nanti kita scale up buat seller. Scale upnya apa? Mulai dari konten dulu. Mulai dari nanti ke iklan dan konten. Nanti barulah ujungnya yang tadi gue udah kasih tahu di atas, yang kedepannya itu sangat jadi duit adalah live streaming.
gitu ya. Nah, cuman gue pengen tanya, buat kalian baru nonton, gue pengen tahu kalian ngapain di TikTok, tulis di komen apa yang kalian pengen pelajari, gue bakal bikinin di video berikutnya ya. Jangan lupa buat like dan share. Pengen jualan kalian laris di TikTok Shop atau Tokopedia? Nah, banyak kan semua ngarepin gitu. Tapi lu tau gak sih ternyata kalau gue perhatiin nih, gue ngobrol sama banyak seller, banyak yang mereka tuh nggak tahu harus ngapain. Bahkan banyak orang itu nggak tahu pembeli tuh pengennya toko yang kayak gimana. Nah, masalahnya adalah ketika lu kagak ngerti apa yang dimau pembeli, lu kagak mungkin bisa ngasih sesuatu yang mereka suka. Maka dari itu, di video kali ini gue mau bahas nih. Ini dari sisi sudut pandang gue. Kalau gue jadi buyer, gue mau beli barang. Gue tuh pengen toko yang kayak gimana sih gitu. Nah, dengan lu ngerti hal ini, gue rasa lu ya perlu buat ngerti hal ini. Kalian bakal tahu harus jadi seller ya kayak gimana biar toko lu laku. Karena kalau nggak lu nggak mungkin laku. Nah, tapi sebelum gua mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya. Oke, jadi gini, sebagai ya mau dibilang apa ya, gue sebagai trainer, sebagai educator, sebagai seller gitu ya, gue juga ngalamin sebagai pembeli, bener nggak? Dan semua dari kita pasti pernah lah beli barang. Dan jujur beberapa kali nih ketika gue lagi mau beli barang ya, gue suka nyari, gue suka searching dan gini, dari gue aja nih, gue orangnya cukup logik, nggak emosional gitu ya. Ada beberapa toko yang belum apa-apa gue udah males gue akhirnya nggak gue beli, nggak gue pilih gitu ya. Nah, kenapa kayak gitu? Nah, sebenarnya kalau pembeli nih, kayaknya sebagai pembeli itu kita pasti punya acuan-acuan, gue pengen beli di tempat yang kayak gimana, bener nggak? Dan seller seringkali nggak peduli ini, makanya nggak laku-laku. Makanya gue rasa lo penting banget buat tahu ya. Nah, yang pertama, tadi gue udah jelasin kenapa alasan lo perlu ngerti dari sudut pandang pembeli. Karena ya gimana pun pembeli kan yang punya duit, pembeli yang ngabisin duitnya di mana ya lo harus tahu lah kalau lo mau dapat duitnya mereka. Ya, yang pertama adalah ketika misalnya kita lagi nyari toko nih, misalnya gini, katakanlah lo lagi cari produk. Pasti kan kalian pernah beli produk dong, bener nggak? Nah, produk yang dibeli apa? Kadang kita ekspektasinya beda. Fair ngomong, ya kan? Beda produk, beda ekspektasi. Contoh gini, gue mau beli barang elektronik yang gue beli misalnya harganya lumayan mahal. Ya, ketika gue mau beli barang yang lumayan mahal, mungkin gue punya beberapa poin-poin pertimbangan yang lebih tinggi dibandingin kalau gue beli barang yang murah. Betul nggak? Ya, contoh kalau yang murah, ya udahlah, barangnya apa sih? Cuma pensil. Pensilnya harus bermerek kak? Kagak, yang penting bisa nulis ya udah. Gue mungkin cuma cari yang gampang ketemu, kelihatan, oke. Tapi ketika misalnya gini, gue belum lama, gue baru beli ini. Nih gue kasih lihat deh barangnya. Nih, belum lama gue baru beli nih casing iPad. Ini gue baru beli casing iPad, ini gue baru beli belum lama ngomong-ngomong. Kenapa? Ketika gue beli pertimbangan, pertama gue beli yang modelnya bagus ceritanya. Modelnya bagus, ulasannya bagus. Terus udah gitu begitu nyampe, gue pegang barangnya. Gitu ya, gue pegang barangnya. Dan ternyata ketika gue pegang barangnya berat banget anjir. Dan barang yang lebih berat dari iPad ya. Langsung gue berasa kayak, bentar. Ini ceritanya gue bawa keyboard biar gampang. Kenapa ini lebih berat? Terus udah gitu gue bawanya, waktu ini gue bawa ke luar negeri, waktu itu gue bawa tas yang talinya tuh, lu tau ya kalau tas kulit kan kadang talinya tuh bukan tali yang nyaman ya, bener nggak? Yang memang model bukan buat yang berat, bener nggak? Gue pegang di sini berat banget, bener nggak? Dan di situ itu kayak gue baru beli bentar, gue nggak mau pakai lagi. Gue cari lagi dan indikator gue yang berikutnya adalah gue nggak cuma ulasan, gue bahkan ngelihat berat. Ini berarti berapa nih? Kalau gue pakai di ini, berat nggak? Kerasa nggak? Segala macam nggak? Dan ketika gue beli, gue nanya beberapa toko dan ada beberapa toko bahkan yang gini, sama aja kak, yang gitu mah gitu-gitu aja. Gue langsung, fuck you. Gue gak mau beli. Akhirnya gue beli di satu toko yang dia bisa menjawab dengan jelas, ini berapa gram. Gue nggak tahu ya, dia mau entah baca atau minimal dia mau baca gitu ya. Ini segini. Dan akhirnya gue beli barang yang paling ringan buat gue. Kenapa? Karena gue tahu gue mau pakai, kalau gue pakai tas tertentu itu berat. Nangkap ya poin gue ya. Nah, jadi sebagai seller, apa yang harus kalian punya nih? Pertama nih, itu adalah seberapa detail kalian bisa memberikan informasi kepada pembeli. Contoh, gue ketika kemarin beli casing ini, ya, ini satu casing yang fotonya tuh ada berbagai angle dan gue tahu kayak, ini kan, contoh ya, ini barang ini nih, si barang buat iPad yang gue ini gue beli karena ada dua alasan. Pertama, ini ada tempat tempat iPad pensilnya. Tadinya gue beli yang pertama nggak ada tempatnya. Terus kenapa gue jadi beli yang adanya? Karena kan gue nggak bawa itunya, gue takut hilang.
kan pensilnya mahal juga, jadi kayak langsung merasa, waduh, hilang 2 juta nih gara-gara gini, padahal beli yang pertama hampir 2 juta juga, udahlah gue beli lagi aja deh gitu ya. Nah terus kedua, ini bisa dilepas nih, ini jadi salah satu alasan gue buat beli, karena kalau bisa dilepas, kan tadi gue bilang berat, artinya gue nggak selalu mau bawa keyboardnya, gue cuma mau bawa ininya aja gitu. Nangkap nggak poin gue? Kebayang ya? Jadi kenapa alasan gue seperti itu? Nah di situ ketika gue melihat, gue kan ketika kita searching ya, ketika kita scrolling ya. Nah ketika gue search nih, toko-toko yang gue klik adalah toko-toko yang punya gambarnya macam-macam. Jadi informasinya jelas, jadi minimal gue nggak usah nanya. Ya gue termasuk pembeli yang ngebandingin. Bener ya? Nah kalau pasar lu emak-emak ada yang ngebandingin, ada juga emak-emak yang seneng nanya. Nah kalau lu mau bagus, ya maksudnya gini, tampilan itu ibaratnya tinggal orang begitu lihat, oh ini informasinya detail nih, minimal gua nggak usah nanya. Kalau misalnya di satu toko itu gue cuma ada satu barang, terus toko itu detail, gue bakal melihat membandingkan SKU di toko dia yang lain. Ya kan? Informasi apa nih yang gue butuh? Kayak contoh tadi gue cerita, informasi yang gue butuhkan adalah berat. Informasi yang gue butuhkan adalah ukurannya cocok atau enggak, pas nggak dengan barang gue. Betul nggak? Ini kan barang gue kebetulan barang yang cukup spesifik nih. Beda kalau misalnya mungkin cuma baju, tapi baju juga jangan salah, kan ada ukurannya. Masuk nggak nih di badan gue? Kalau gue pakai panjangnya berapa? Jangan-jangan nanti malah jelek. Kebayang nggak? Informasi itu penting. Yang kedua, kalau ada orang yang misalnya informasi nggak penting, itu bakal ngechat. Bener ya? Nah ketika ngechat, kecepatan bales, responnya bales, cara ngebales, bahkan sesimpel kayak tadi, ketika gue nanya ke beberapa toko, ada yang ngejawab, ada juga mungkin yang mikir kayak, ini pembeli rewel. Padahal kan dia kagak ngerti. Kenapa tuh gue tanya sampai beratnya? Karena kalau gue kagak tanya beratnya, gue udah pernah beli. Ya kan? Berat, gue kagak mau yang berat, gue mau yang ringan. Karena gue butuh ini untuk mobile. Bukan untuk maksudnya, ya udah asal bawa gaya-gaya doang. Enggak, jadi harus tahu nih alasan dibalik pembelian. Ya, jadi yang pertama itu adalah tampilan lu sebagai apa, desain lu itu ngebantu dengan tampilan toko lu yang rapih, orang bisa nemuin, oke, kalau gue nggak beli ini, gue etalasenya yang ini, etalasenya yang itu, etalasenya yang ini. Ini kan ngebantu orang buat tahu, bener nggak? Udah gitu foto video, tampilan bikin, udah foto video tuh informasinya detail nggak? Oke, detail. Ya udah, orang ngeliat doang, bener nggak? Nggak ada di foto, ada deh minimal di deskripsi. Jangan sampai cuman kayak gimana ya? Cuman kayak lu nampilin barang orang, informasinya nggak ada di deskripsi. Itu juga kan ngaco juga ya, bener nggak? Nah, berikutnya, apalagi kecepatan balas chatnya oke nggak? Ketika di chat itu bikin orang ngerti nggak, mau ngerusin nggak, gitu. Ulasan sama rating pembeli lain kayak gimana? Nah itu kan gue pasti bakal lihat dong. Tokonya rese, wah ini belum apa-apa, susah. Itu udah pasti bakal jadi big no. Bener nggak? Iya kan? Nah, terus udah gitu, apalagi coba yang menarik? Yang menarik itu adalah ada promo nggak? Iya dong. Sekarang gini, ini oke, gitu ya. Terus nggak ada promo. Atau gini, bahkan sesimpel free ongkir. Ada nggak? Gue pernah kayak nyobain ketika lagi udah mau beli, ini kayaknya oke, begitu klik, bentar. Ini bayar ongkir nih. Harganya murah sih. Coba lihat lagi deh back toko lain. Apalagi yang paling sebel gini, lu udah nampil itu semua secara detail, ya. Nah, tapi kan bikin pembeli tahu, yang gue butuh adalah merek A, tipenya ini, gue beli yang ini, misalnya. Nah, orang udah tahu informasinya dari kalian. Tadinya mau beli barang kalian, free ongkir nggak ada, promo kagak ada. Apa yang dilakuin buyer? Mundur, copy paste deh spesifikasi yang dia butuh, cari seller lain, beli di seller lain. Ya, gara-gara lo nggak lengkap tentang beberapa poin-poin tadi tuh, termasuk promonya, gitu. Nah, ketika udah lo lakuin itu, gitu ya, nah tingkat konversi sih gue rasa pasti bakal lebih tinggi. Karena kenapa? Orang yang udah nanya, orang yang udah lihat, orang yang udah suka, gitu ya, itu bakal memastikan mereka tetap beli sama kalian, gitu ya. Jadi sebenarnya nggak susah-susah amat kan buat ngurusin ini, gitu. Nah, cuman ini semua nggak akan ada artinya kalau traffic kalian kagak ada. Ya kan, kalau traffic kalian kagak ada ya percuma, tapi kalau traffic kalian udah ada, nah ini dikasih ini powerful banget,
gitu. Ini salah satu hal yang biasanya kita suka spill. Kita kasih tahu nih, kayak contoh gini, kita kan DM-nya cukup banyak handle klien ya. Kita punya klien-klien yang misalnya trafficnya sama kita bisa kencang banget, pertumbuhannya bisa kencang banget. Nah, ada di antara mereka yang ngalamin tingkat konversi jelek. Nah, ini adalah salah satu checklist kita. Lu tuh harusnya ngelakuin ini nih. Karena kalau lu nggak gini, penjualan lu mentok. Coba deh, lu lakuin ini. Nanti lu lihat deh, nanti hasilnya kayak gimana. Nah, itu kayak gitu. Nah, buat kalian yang misalnya, aduh, gue sih belum banyak trafficnya. Bisa nggak dibantuin biar trafficnya banyak, nanti kalian tinggal ngelakuin ininya? Boleh. Nah, buat lo yang mau, nah kita punya nih beberapa service buat bantuin kalian ningkatin penjualan. Mulai dari mana? Lo mau jualan di Shopee, lo mau jualan TikTok, lo mau jualan Tokopedia, ada semuanya. Mulai dari bikin toko, ngerapihin tokonya, udah gitu lo buat ningkatin trafficnya, buat ningkatin penjualannya, ada. Lo tinggal pilih aja servicenya mau yang mana. Gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Kalau ada pertanyaan tulis di komen. Jangan lupa buat like dan share.